Di video kali ini gue akan bahas tentang seni. Gue yang gak punya sama sekali background tentang seni, mencoba memberanikan diri untuk bahas soal ini. Karena gue sepede dan sebodoh amat itu. Well, di sini gue akan coba jawab pertanyaan 1000 umat. Yap, yaitu kenapa seni mahal atau apa yang membuat seni itu mahal. Setelah opening berikut ini. Hai, nama gue Arton. Di channel ini, apapun yang gue suka, itulah yang akan gue upload. Like dan nyalakan lonceng notifikasinya jika suka dengan videonya. Sebelum jauh-jauh, kita perlu tahu dong, apa itu seni? Nah, seni merupakan penggambaran atau penumpahan ekspresi dan perasaan yang diwujudkan melalui pola kelakuan yang menghasilkan karya atau sesuatu yang indah dan pastinya memiliki makna. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa seni bukanlah sebuah benda atau gambar biasa, tapi seni merupakan gambaran atau wujudan perasaan, ekspresi, atau suasana hati sang maestro di dalamnya. Dari segi pengertian, ya masuk akal lah kalau seni direferensikan dengan harga yang relatif bisa dibilang mahal. Ya karena seni bukanlah sembarang benda biasa. Ya tapi gak sampai di luar nalar lah harganya. Bahkan harga satu unit Ferrari kalah lo dengan harga karyanya Raden Saleh yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro yang bernilai 100 miliar. Gile kan? Atau ini yang lebih gak masuk akal. Yaitu sebuah pisang yang dilakban di tembok dan dibanderol dengan harga 1,7 miliar. Ya, padahal cuma sebuah pisang loh yang ditempel di tembok dengan lakban berwarna silver. Kok bisa ya gitu? Kira-kira apa penyebabnya yang harganya bisa selangit itu? Itu dia yang akan kita bahas. 1. Media dan bahan. Kenapa seni itu mahal? Khususnya di seni lukis. Ya simpelnya karena modalnya juga mahal. Lo tahu gak harga satu buah kanvas? Yaitu bisa mencapai 50 sampai 500 ribu rupiah. Dan harga itu tuh masih yang termasuk harga yang basic, yang dipergunakan untuk seniman-seniman atau pelukis-pelukis amatiran. Sedangkan untuk yang seniman profesional, ya itu beda lagi dong harganya. Dan harganya pun jauh lebih mahal. Itu masih baru kanvas, belum kecat, dan kuas, serta peralatan lainnya. Bahkan faktanya, seorang pelukis bisa menggunakan lebih dari satu jenis cat dan kuas untuk menghasilkan sebuah karya. Jadi jika ada yang nanya, kenapa seni mahal? Ya simpelnya, karena modalnya juga gak main-main. Kalau seni semisal ini, oke lah kalau harganya dibilang gak main-main. Terus, gimana dengan yang ini? Cuma pisang yang dilakban di tembok. Nah, ntar kita bahas di akhir. Oke, kita masuk ke faktor selanjutnya. Pelukis dan umur. Pernah gak sih lo lagi jalan-jalan di rumah-rumah orang kaya? Lalu lo gak sengaja nemu karya yang seperti ini. Gak jelas kan ini gambarnya apa? Tapi pas ditanya harganya berapa, wih, gile kan? Inilah yang dinamakan dengan karya abstrak. Well, apa itu karya abstrak? Yaitu karya yang tidak memiliki keberadaan fisik atau konkret yang dibuat secara berantakan. Ya, jadi memang disengaja gitu, dibuat secara berantakan. Karya abstrak ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu atau oleh pelukisnya itu sendiri. Terus, kalau gak paham, ngapain dibeli? Nah, coba lo tanya, siapa pelukis di balik lukisan itu? Pasti udah terkenal. Di dalam seni, semakin lo terkenal, semakin naik value karya-karya lo. Siapa senimannya, pasti akan langsung membuat kolektor tertarik. Dan biasanya, para kolektor akan mengenal para pembuat seni yang mereka beli. Karena beberapa seniman biasanya sudah memiliki karakter dalam setiap karyanya. Contohnya Raden Saleh, yang memiliki gaya lukisan romantisme, kuat dalam melukis potret dan bintang, dan juga kuat akan sublimasinya. Selain dari siapa pelukisnya, alasan seni mahal adalah dari umurnya. Lo tahu gak lukisan paling terkenal dan termahal di dunia ini? Ya, Mona Lisa. Bahkan disebut the most famous of painting atau lukisan paling terkenal di dunia. Meskipun belum diketahui kapan tahun pembuatannya, tetapi diperkirakan karya yang terjual dengan harga sekitar 6,5 triliun rupiah
dan diperkirakan dibuat pada tahun 1490 Masehi hingga 1500 Masehi. Artinya, sudah lebih dari 500 tahun lukisan ini ada di dunia dan kualitasnya masih terjaga. Oke, kita masuk ke faktor yang ketiga. Ini yang bisa menjadi alasan kuat kenapa seni mahal dan yang bisa menjawab pertanyaan awal tadi. Kenapa pisang dilakban di tembok harganya bisa fantastis? Ide dan kreativitas. Well, pisang adalah sebuah objek yang dimana di mata kita itu biasa aja. Sering ditemukan, bahkan dimakan juga sering. Namun, saat pisang itu disandra di tembok dengan sebuah lakban dan ditempatkan di tempat yang tidak biasa, which is Museum Louvre di Prancis, yang dimana di dalamnya bertaburan karya seni termahal para seniman-seniman terkenal di dunia. Maka mata kita akan tertuju kemana? Yes, ke pisang tersebut. Karena nyeleneh, idenya gila. Kok bisa gitu kepikiran sampai ke sana? Nah, itulah kreativitas. Menciptakan sesuatu yang baru yang belum orang lain pikirkan. Semakin karya lo berbeda, semakin mahal harga karya lo. Orang yang membeli pisang itu tidak membeli pisangnya, melainkan dia membeli karya atau ide si seniman gila tersebut. Dia menghargai pikiran out of the box si seniman gila itu. Buat seorang seniman, karya tidak bisa dinilai dengan uang. Seorang Avandi akan lebih rela membakar lukisannya, alih-alih jika ia dipaksa menjual karyanya ke orang yang tidak disukainya. Menurut seniman, harga itu adalah untuk merayakan kerja keras dan dedikasi mereka terhadap seni dan usaha konstan mereka untuk mengembangkan masyarakat melalui hasil karya mereka. Nah, mungkin segitu aja video kali ini. Gue Arton dari Artik Triton mengucapkan sampai jumpa. Skip bila gak suka, subscribe jika lo membutuhkannya.